pekan kemarin, tepatnya tanggal 22 dan 23 Oktober 2005, sejumlah artis terbang ke Banda Aceh untuk mengadakan serangkaian acara bakti sosial. Begitu tiba di Tanah Rencong sekitar sore hari, rombongan pun bergerak ke sebuah kantor maskapai penerbangan untuk berbuka puasa bersama anak yatim. Menyantuni anak yatim juga dilakukan pada acara yang dipelopori oleh Cut Yanti ini. Saya menghubungin waktu itu Umi Elvi Sukaisi juga langsung, saya mau ke Aceh, aduh saya ikut ya nanti, alhamdulillah. Sebagai murid, Lee Hawkins ternyata kurang cepat mencerna pelajaran yang diberikan Emma. Emma ngajarin dia ya sebatas kemampuannya aja gitu, dan seberapa Lee bisa nangkepnya aja gitu. Jadi untuk sekarang masih I teach you the basic level. Sangat basic. Jadi hanya puasa, terus doa itu seperti bismillah, Right. pray ya. Yeah. Kalau untuk bacaan sholat seluruhnya belum. Emma juga mengajari suaminya untuk berpuasa. Sayang, Lee masih terlalu susah untuk menahan lapar dan haus. Maklum saja bagi seseorang yang tak pernah merasakan haus dan lapar, tentu sangat tidak mudah untuk berpuasa. Susah. Wah, ini jawabannya jujur gawat nih. Yes, okay. Just is mental. Mentalnya susah. Mental, yeah. Mentalnya susah tuh. Tired, difficult. Angry ya. Kalau buka puasa ya kayak gini. Emang seringnya masak. Terus kalau sahur, sahur gak mau dia. Dia gak mau bangun. Sahurnya jam 12. Lia, you sahur, wake up at 3 o'clock in the morning. Tidak. Belum bisa. Jalan masih panjang. Emma masih berharap semoga di kemudian hari suaminya mau mempelajari Islam dengan lebih tekun. Emma sih berharap buat Lee semoga dia bisa lebih memahami dan menjalani Islam dengan lebih khusyuk. Terus dikasih juga sama Allah biar dia lebih gampang mempelajarinya. And insya Allah we can go to Mekah together. Itu yang I pray every day, supaya kita bisa sampai ke Mekah berdua. Pemirsa, dalam bulan Ramadan ini beberapa artis ibu kota berangkat ke Aceh guna melakukan bakti sosial di sana. Memang di Aceh saat ini masih banyak sekali saudara-saudara kita yang hidup dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Dan mereka harus menjalankan ibadah puasa dengan kondisi yang sangat tidak layak. Dan pemirsa, janganlah dibandingkan dengan kita yang setiap harinya bisa berbuka puasa dan sahur dengan menu yang serba lezat. Lalu apa saja yang dilakukan oleh Cut Yanti dan kawan-kawannya di Aceh? Mari kita saksikan liputannya. Akhir pekan kemarin, tepatnya tanggal 22 dan 23 Oktober 2005, sejumlah artis terbang ke Banda Aceh untuk mengadakan serangkaian acara bakti sosial. Begitu tiba di Tanah Rencong sekitar sore hari, rombongan pun bergerak ke sebuah kantor maskapai penerbangan untuk berbuka puasa bersama anak yatim. Menyantuni anak yatim juga dilakukan pada acara yang dipelopori oleh Cut Yanti ini. Saya menghubungin waktu itu Umi Elvi Sukaisi juga langsung, saya mau ke Aceh, aduh saya ikut ya nanti, alhamdulillah ya Allah, tuh Cinta Ami juga, ini semuanya puput semuanya teman-teman, mereka responnya luar biasa. Memang niat saya di sini saya hanya bikin bakti sosial aja, karena saya kepingin sekali setelah kejadian tsunami pertama sekali saya ingin melihat mereka ini puasa di bulan Ramadan ini seperti apa sih gitu. Waktu saya datang kemari saya melihat anak-anak saya ini, setiap saya ngomong mereka langsung berinangan air mata gitu ya. Kalau sekarang saya melihat mereka udah agak sedikit ceria ya. Alhamdulillah, itu yang membuat saya merasakan alhamdulillah bahwa mereka sudah adaptasi ke keadaan mereka, dan mereka mungkin ya ini semua karena Allah ya. Tidak hanya artis yang berdarah Aceh saja yang hadir di sana. Misalnya saja Luna Maya. Luna ternyata baru pertama kali menginjakkan kakinya di Aceh. Begitu bertemu dengan anak-anak yatim, hati Luna begitu tersentuh dan terharu. Ya, aku tergerak aja, dalam artian bukan pengen dilihat atau enggak, cuma ya memang tulus aja gitu, pengen ngebantu gitu, dalam artian ya harus balance, nggak cuma sholat aja tapi ngebantu orangnya enggak gitu, nggak cuma ngebantu orang sholatnya enggak juga gitu.
kita dikasih kerjaan semua lancar ya, kita imbangi juga dong, kita bareng-bareng deh nikmatin sama orang yang membutuhkan gitu. Keesokan harinya rombongan berkumpul di pesantren Muhammadiyah di Banda Aceh untuk menyantap makan sahur. Dan tak lupa kembali menyantuni anak-anak yatim dan para janda. Tak pelak, Helmalia Putri langsung teringat pada saudara-saudaranya yang juga menjadi korban tsunami Aceh yang kini ia asuh. Ya bersyukur sih, aku ngerasa alhamdulillah ada rezeki yang mungkin Allah tuh ngasih lewat tangan aku gitu, untuk mereka gitu. Siang harinya rombongan menuju Melaboh, daerah pinggir pantai yang paling hancur oleh gelombang tsunami. Di sana Raslina Rasyidin memberikan sedikit pesan agar masyarakat tetap membantu para korban bencana tsunami di tanah asalnya ini. Ketemu anak-anak yatim, aku melihat jauh lebih kayaknya kayak nggak berasa ada tsunami gitu. Soalnya keadaan kota sudah pulih lagi, terus mereka juga sudah lebih siap. Memang dari pertama pun nggak masyarakat Aceh tuh nggak terlihat yang nangis-nangis tuh enggak tuh. Mereka tuh lebih kuat ya. Aku malah pendatang waktu itu pas yang datang tuh, yang aku nangis dulu sampai aku diingatkan sama orang untuk istighfar, untuk sabar ya. Aku pikir apa yang terjadi apalagi kemarin dengan kita datang lagi ke sini ketemu anak-anak yatim, aku pikir mudah-mudahan tayangan ini bisa memberikan masukan ke masyarakat seluruh Indonesia bahwa memberikan bantuan itu tidak pada sebatas kejadian. Malah waktu itu aku ngeliat kayaknya waktu itu lagi tren banget ada tur wisata Aceh, cuma melihat korban-korban tapi kok nggak bantu. Ngapain kita datang sini, memang tujuannya adalah mau bantu. Pemirsa, kita terlalu sering gampang membuang sebutir nasi. Padahal di tempat lain masih banyak sekali orang-orang yang kelaparan. Pemirsa, ternyata salah seorang anak AAG masuk ke dalam Museum Rekor Indonesia sebagai penulis cerita anak paling muda. Nah, pasti bakat menulis ini langsung diturunkan dari sang ayah. Dan sekarang pemirsa, mungkin Anda sedikit penasaran ingin mengetahui bagaimana cara Agim bisa menularkan ilmunya itu kepada ke-7 orang anaknya. Kali-kali aja pemirsa ada ilmu yang bisa Anda gunakan, Anda pinjam dan Anda gunakan untuk mendidik dan mengajar anak Anda sendiri. Kalau begitu mari kita saksikan beritanya bersama-sama. Mungkin tidak banyak yang tahu bahwa anak kelima Kiai Haji Abdullah Gimnastiar yang bernama Gefira Nur Fatimah telah menerbitkan buku cerita anak-anak berjudul Jalan-Jalan ke Hutan di usianya yang ke-7. Vira, begitu panggilan sayang AA Gim kepada putrinya itu, memang telah menunjukkan bakatnya sejak kecil. Sebagai ayah yang baik tentu saja AA Gim sangat mendukung hobi Vira mengarang cerita. Agar putrinya itu leluasa dalam menulis cerita, AA Gim memberikan akses penuh pada Vira untuk menggunakan komputer pribadi sang ayah. Ya awalnya Gevira memang sering di komputer lalu dikasih hadiah 1.000 ya per judul ya. 1.000 per judul. Kemudian lama-lama dikumpulkan jadilah ini. Dan ini sudah menghasilkan banyak sekali. Dapat berapa Fir royaltinya? Tapi yang bagusnya royaltinya dibagikan ini. Dikasih-kasihkan padahal sekali dapat 6,5 juta lumayan. Tak disangka hasil tulisan Vira dapat meraup keuntungan yang berlimpah. Agar Vira dapat mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Tak lupa AA Gim selalu mengajarkan salah satu kewajiban sebagai seorang muslim, yakni bersedekah. Tapi ya alhamdulillah selain senang nulis, yang saya syukuri adalah uangnya dibagi-bagikan. Kenapa dibagi-bagikan Fir? Biar diganti yang lebih besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, supaya diganti. Jadi kalau ada uang dibagi-bagikan. Yang penting mana yang paling besar buat Gevira untuk di jalan Allah. Untuk di jalan Allah. Jadi ini lebih besar buat sedekahnya daripada buat pribadinya. Bisakah Vira menceritakan sedikit tentang apa yang membuatnya senang menulis cerita? Iya, disuruh ngarang terus Vira jadi ketagihan. Oh, jadi senang ngarang ya. Terus idenya dari mana aja itu? Nggak tahu. Pokoknya nulis aja ya. Udah ada aja di pikirannya gitu. Ini mah nggak bisa disuruh. Kalau disuruh mogok. Jadi harus bebas aja sesuka dia ini. Kan gitu Vira, kalau disuruh kok jadi nggak mau Vira. Kenapa nggak ada idenya? Dia suka males. Tapi kalau lagi mood mah suka ketagihan. Pepatah kecil-kecil cabai rawit sepertinya cocok untuk Vira. Mengapa? Karena begitu bukunya diluncurkan ke pasaran, Vira dianugerahi penghargaan oleh Museum Rekor Indonesia dengan kategori penulis buku cerita termuda.
Gimana sih perasaan Gevira dapat penghargaan Muri itu? Ya alhamdulillah. Tapi Vira nggak tahu kenapa kok bisa dapat Muri.